Tadi pagi beberapa media online mainstream merilis video pengumuman dari Kapuspen Kejaksaan Agung Pak Anang Supriyatna tentang pengunduran diri Jampitsus Febri Ardiansah yang telah diterima oleh Jaksa Agung per Sabtu 11 Juli 2026. Ya, ini sedikit agak agak mengejutkan, waktunya ternyata pagi sekali ya itu pengunduran diri itu. Saya menduga pengunduran diri Febri Ardiansah ini tidak sukarela. Gitu. Mengapa? Karena kemarin Pak Febri itu ketika jumpa pers itu masih ngotot bahwa dirinya saat itu masih sedang menangani kasus-kasus besar dan bahkan masih ditugaskan untuk menuntaskan kasus-kasus itu. Ya, nah, dengan pengantar seperti itu, saya kemarin sudah memberikan bacaan bahwa Febri Ardiansah sepertinya mau menempatkan atau mengesankan bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh polisi kemarin, termasuk penggeledahan di rumahnya itu yang mendapati batangan berapa 74 batang emas dan ratusan miliar rupiah, itu seakan-akan merupakan fight back dari koruptor. Itu dengan pengantar semacam itu saya membaca dia mengesankan seperti itu situasinya, gitu ya. Apalagi dia masih tidak mau mengakui dengan apa jelas itu keterlibatannya, dan dia menyangkal money changer, kafe atau restoran itu nggak ada hubungan bisnis dengan dia, gitu. Tapi kemarin saya sudah mengatakan bahwa penjelasan Febri Ardiansah itu tidak cukup meyakinkan, ya. Nah, tapi terlepas apakah dia sekarang ini mengundurkan diri itu dengan sukarela atau karena suruhan atau tekanan Jaksa Agung, yaitu oke lah, itu adalah persoalan behind the skin, ya. Tapi pengunduran diri ini sudah positif dan layak diberikan apresiasi, terutama kepada institusi kejaksaan dan Pak Jaksa Agungnya, karena dengan ini kita mendapatkan presiden yang baik bahwa masyarakat itu sekarang punya edukasi yang baik, bahwa ada pejabat tinggi APH yang ketika diduga ya ditengarai terlibat dalam satu kasus pidana, dia mengundurkan diri. Ini kan baik ya, satu presiden yang baik. Karena selama ini kan masyarakat Indonesia, pejabat-pejabat Indonesia, kultur pejabat Indonesia itu kan dikenal pantang mundur, ya. Walaupun sudah diberitakan diduga terlibat kasus pidana pun pantang mundur, gitu kan. Nah, sekarang ada nih ya, pejabat setingkat jaksa agung muda yang dituduh uh, terlibat dalam sebuah tindak pidana mengundurkan diri. Ya, jadi sekali lagi terlepas apakah pengunduran diri ini sukarela atau tidak, saya sebagai anggota masyarakat memberikan apresiasi kepada jaksa agung dan institusi kejaksaan. Yang kedua, sebenarnya jauh lebih terhormat kalau Pak Febri sendiri yang muncul gitu, menyatakan mengumumkan pengunduran dirinya dan serentak meminta maaf baik kepada institusi maupun kepada negara, karena selama ini kan sebagai seorang jaksa itu adalah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu bagaimanapun memberantas kejahatan gitu, ya, tidak kemudian malah bagian dari kejahatan. Nah, kalau sekarang dituduh, dicurigai ya sebagai terlibat dalam kejahatan, ini kan pengkhianatan kepada hukum dan negara. Jadi dia bagaimanapun harus punya tanggung jawab moral untuk minta maaf gitu dan menyatakan siap diperiksa oleh polisi. Ya, ketika polisi kapanpun memanggilnya gitu. Jadi itu jauh lebih terhormat lagi, lebih lebih apa bulat lagi itu kehormatannya sebagai mantan pejabat tinggi APH gitu. Ya. Nah, yang ketiga sekarang polisi ini sudah tidak boleh lagi setengah-setengah, samar-samar atau terkesan menutup-nutupi, tidak. Kalau memang Febri Ardiansah itu terlibat di dalam kasus tindak pidana yang sedang disidik oleh polisi, umumkan saja bahwa dia adalah salah satu tersangkanya gitu, ya kan? Nggak ada ewo-kewo lagi, apalagi sekarang statusnya sudah mundur dia. Jadi ketika polisi mengumumkan,
dia dalam kapasitas yang sudah sebagai oknum, sebagai pribadi gitu. Dan kita akan lebih menghormati polisi kalau polisi mau jujur dan transparan begitu, lugas, tanpa tedeng aling-aling. Bahkan kalau ada embetan-embetan lain, misalnya tentara atau jenderal terlibat ya di dalam membackingi Pak Freddy atau bahkan terlibat di dalam bekerja sama untuk menjadi backing dari kejahatan, ya diumumkan juga jenderal siapa yang terlibat. Karena kenapa saya katakan ini? Karena kan kemarin ada beberapa indikasi yang aneh. Itu Polda didatangi oleh tentara-tentara, mau digeruduk tentara. Untuk apa itu? Lalu rumahnya dijaga tentara, rumahnya Febri Ardiansyah itu secara berlebihan gitu jaganya. Untuk apa? Itu kan ada indikasi-indikasi bahwa bagaimanapun dia terkoneksi gitu dengan tentara-tentara itu. Nah itu harus dijernihkan. Ada nggak oknum jenderal tentara yang terlibat, yang bekerja sama, bagian dari jaringannya Febri Ardiansyah? Kalau itu ada, ungkap juga gitu. Nah, supaya masyarakat ini mendapat pendidikan hukum yang baik dari aparat penegak hukum. Bahwa ketika polisi menyidik sebuah kasus dan itu melibatkan banyak pihak, petinggi-petinggi negara, diungkap semua. Jadi sesuai dengan asas persamaan di muka hukum, polisi menegakkan hukum dengan adil, transparan, dan jujur gitu. Jadi jangan hanya kalau ada masyarakat sipil umum, baru itu luar biasa tekanannya polisi. Tapi kalau ada pejabat-pejabat yang terlibat, setengah-setengah, nutup-nutupin dan sebagainya, itu kan nggak baik, ya kan? Jadi sekarang sudah mulai berubah paradigmanya. Polisi itu tuntas saja, lugas saja, ungkapkan saja kalau memang ada hubungan-hubungan jenderal dan sebagainya dengan Pak Febri Ardiansyah. Jadi dengan tiga hal itu, tiga fase, jadi pengunduran dirinya Febri Ardiansyah, kemudian kesiapan dia untuk diperiksa polisi, dan bahkan kemudian stage yang ketiganya menggeret siapapun, ya menarik siapapun yang terlibat kerjasama dengan Febri di dalam konteks dugaan tindak pidana ini, maka kita mengharapkan bahwa kasus ini benar-benar dijalankan, disidik oleh polisi itu dengan tuntas dan paripurna, tanpa sisa, tanpa sisa. Ya, jangan nanti ada pemilahan-pemilahan, ya, pemblokiran tersangkanya, gitu, hanya di level tertentu, hanya kelas-kelas tertentu, sementara yang atas-atas tidak tercokok dan sebagainya. Ini budaya yang buruk sekali di dalam penegakan hukum gitu. Jangan sampai momen yang begini baik ini kemudian masih menurunkan lagi kredibilitas polisi. Nah, sekarang adalah momen di mana polisi itu bisa benar-benar lebih dipercaya, kredibilitasnya lebih meningkat lagi di mata masyarakat, yaitu dengan melakukan penyidikan yang tuntas dan pengungkapan yang belak-belakan, yang transparan kepada masyarakat. Siapa saja yang terlibat kasus ini. Ya. Dan mungkin juga aset-aset nanti yang bisa disita dari tangannya Febri Ardiansyah itu mungkin masih lebih banyak lagi yang tersembunyi, ya kita nggak tahu kan aset-aset ini. Ini kan kemarin yang baru kelihatan aja. Jangan-jangan masih ada aset-aset lain yang tersembunyi. Kan kita belum tahu. Jadi sebaiknya itu juga diungkap tuntas. Nah, tapi bagaimanapun kita masyarakat ini sekarang sudah mulai lebih lega, lebih percaya kepada kredibilitas institusi aparat penegak hukum, baik itu pada Kejaksaan Agung yang sudah membuat satu keputusan yang tepat, yaitu membuat Febri Ardiansyah itu mundur, dan kepada institusi kepolisian yang sudah lebih berani lagi di dalam manuver penyidikannya, termasuk penyidikan kepada pejabat tinggi aparat penegak hukum. Salam merah putih.